Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eka Nuraminatu Zuria dari SMA Negeri 33 Jakarta, kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama. Dan di sini saya akan membahas dari pertama adalah macam-macam evolusi, yang kedua teori-teori evolusi, yang ketiga petunjuk-petunjuk dari evolusi tersebut, yang keempat adalah mekanismenya, yang kelima hukum Hardy-Weinberg, terus yang keenam adalah perubahan kesetimbangan frekuensi L dan genotip dalam populasi, yang ketujuh adalah spesiasi, dan terakhir adalah pohon filogeni. Yang pertama adalah kita akan memasuki macam-macam evolusi. Nah, evolusi ini dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama adalah berdasarkan akibat yang ditimbulkan, yaitu dari evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif itu adalah evolusi yang mengarah kepada terbentuknya spesies baru yang mampu bertahan hidup dan berkelanjutan. Misalnya adalah evolusi pada manusia. Yang kedua adalah evolusi regresif. Regresif ini adalah evolusi yang mengarah kepada terbentuknya spesies baru yang tidak mampu bertahan hidup, yang pada akhirnya mereka punah, yang misalnya itu adalah populasi dari dinosaurus. Berikutnya adalah berdasarkan objek yang dialami, dan ini ada dua, yaitu evolusi kosmik, evolusi organik. Dan dari evolusi organik ini ada juga yang disebut sebagai evolusi biologi. Dan itu terbagi jadi beberapa, yaitu mikroevolusi yang merupakan perubahan pada makhluk hidup yang terjadi pada tingkat gen dan berlangsung dari generasi ke generasi hingga menimbulkan perubahan fenotip pada populasi. Yang berikutnya ada makroevolusi, yaitu perubahan pada makhluk hidup yang menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok baru dalam taksonomi. Misalnya, terbentuknya spesies baru, genus baru, sampai kingdom baru. Lalu ada berdasarkan spesies yang berevolusi dengan dan yang dihasilkannya, yaitu adalah evolusi divergensi dan evolusi konvergensi. Nah, evolusi divergensi ini adalah evolusi yang diawali dari satu spesies kemudian menghasilkan banyak spesies. Misalnya evolusi yang terjadi pada burung finch di Kepulauan Galapagos. Lalu ada evolusi konvergensi. Adalah evolusi yang diawali dari banyak spesies kemudian mengalami penyusutan spesies. Misalnya adalah evolusi yang terjadi pada kelompok reptil. Yang kedua, kita akan memasuki teori-teori evolusi. Nah, teori ini dimulai dari Plato. Kemudian ada Aristoteles. Yang berikutnya adalah Anaximander. Lalu Copernicus dan Galileo. Yang kelima adalah Erasmus Darwin. Yang keenam Comte de Buffon. Yang ketujuh George Cuvier. Yaitu adalah teori-teori evolusi sebelum Charles Darwin. Nah, teori evolusi Charles Darwin ini dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Men of
natural selection, terdapat dua teori utama Darwin tentang evolusi, yaitu sebagai antaranya adalah spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Dan yang kedua adalah kejadian evolusi ini karena seleksi alam atau seleksi alam yang merupakan penyebab evolusi adaptif. Nah, diantaranya itu adalah Jean-Baptiste Lamarck, lalu ada Sir Charles Lyell, yang berikutnya adalah Alfred Russel Wallace, yang keempat ada Thomas Robert Malthus, dan yang ketiga itu adalah perbandingan teori evolusi Darwin dengan Lamarck dan Weismann. Nah, dari Darwin dan Lamarck ini perbedaannya adalah menurut Lamarck evolusi terjadi melalui mekanisme adaptasi. Nah, kalau misalnya menurut si Darwin, evolusi ini tuh terjadi melalui mekanisme seleksi alam. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara Lamarck dan Weismann. Nah, Weismann itu menentang teori evolusi Lamarck dengan melakukan percobaan terhadap pemotongan ekor tikus. Nah, kemudian yaitu pada Darwin, perbandingan Darwin dan Weismann, yaitu teori evolusi Weismann tidak menentang teori evolusi Darwin. Menurut Weismann, evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Berikutnya kita akan memasuki petunjuk-petunjuk evolusi. Nah, petunjuk-petunjuk evolusi ini bisa berdasarkan dengan kita bisa lihat dari perbandingan teori evolusi Darwin dengan Lamarck dan Weismann. Nah, yang pertama ini adalah variasi dalam satu keturunan. Tidak ada dua individu dalam satu keturunan yang sama persis. Nah, berikutnya itu adalah dari pengaruh penyebab geografis. Yang ketiga itu fosil yang ditemukan. Yang keempat adalah perbandingan anatomi dari tubuh-tubuh fosil itu, lalu perbandingan embriologi. Yang keenam itu perbandingan fisiologi. Yang ketujuh petunjuk biokimia. Yang kedelapan domestikasi. Dan yang terakhir adalah organ tubuh yang tersisa. Beberapa organisme termasuk manusia masih memiliki organ sisa pada tubuhnya. Nah, beberapa organ sisa yang terdapat pada manusia antara lain seperti umbai cacing atau appendix, lalu ada gigi taring, kelenjar susu pada pria, tulang ekor, otot penggerak telinga, selaput mata, dan masih banyak lagi. Dan ada juga beberapa sisa yang terdapat pada hewan, diantaranya adalah sayap pada burung kiwi yang sudah tidak difungsikan untuk terbang. Lalu ada rambut pada embrio paus yang mereproduksi setelah dewasa karena dapat menghambat pergerakan tubuh di dalam air. Berikutnya, yang keempat, kita akan memasuki mekanisme evolusi. Nah, ada 3 mekanisme yang menyebabkan terjadinya evolusi, yaitu mutasi gen, seleksi alam, dan seleksi buatan. Nah, mutasi gen ini merupakan perubahan pada struktur kimia DNA yang menyebabkan perubahan sifat pada suatu organisme dan bersifat menurun. Nah, kalau seleksi alam ini memiliki adalah organisme yang adaptif, dapat bertahan dan meneruskan keturunannya, sedangkan organisme yang tidak adaptif akan mati atau punah. Nah, contohnya itu adalah seperti seleksi berarah, seleksi pemutus, lalu seleksi pemantap.
Nah, kemudian yang terakhir adalah seleksi buatan. Seleksi buatan ini manusia telah memodifikasi spesies lain selama beberapa generasi dengan cara menyeleksi individu dengan sifat yang diinginkan sebagai induk dalam pembibitan. Kemudian kita memasuki hukum Hardy-Weinberg. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi akan tetap konstan apabila persyaratannya terpenuhi. Yang keenam itu adalah perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Nah, kesetimbangan frekuensi genetik ini dalam populasi dapat mengalami perubahan. Perubahan frekuensi alel atau genotip dari generasi ke generasi dalam suatu populasi tersebut disebut mikroevolusi. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya mikroevolusi yaitu ada 5, yaitu hanyutan genetik atau genetic drift, kemudian ada mutasi, aliran gen, seleksi alam, dan perkawinan tidak acak. Nah, yang berikutnya adalah kita akan masuki spesiasi. Nah, spesiasi ini adalah proses pembentukan spesies baru. Nah, spesiasi ini bisa memasuki ada 2 macam isolasi yang mendorong terjadinya spesiasi. Yang pertama adalah isolasi intrinsik, yang kedua isolasi ekstrinsik, yang kedua adalah isolasi intrinsik. Nah, di isolasi ekstrinsik ini ada yang namanya spesies alopatrik. Nah, spesies alopatrik itu adalah spesies yang terbentuk dari individu yang suatu spesies yang memisahkan diri dari spesies lama dan mendiami wilayah yang berbeda. Nah, terus ada juga spesies simpatrik. Nah, spesies simpatrik ini adalah individu-individu dari suatu spesies yang meninggalkan wilayahnya dan berubah menjadi spesies baru, kemudian kembali menempati wilayah asalnya bersama-sama dengan spesies lamanya. Nah, kemudian itu ada kan isolasi intrinsik. Nah, isolasi intrinsik ini membedakan menjadi isolasi yang mencegah terjadinya perkawinan, mencegah terbentuknya hibrida, dan isolasi yang mencegah kelangsungan hidup hibrida. Nah, untuk yang mencegah terjadinya perkawinan ini itu dapat terjadi perkawinan terdiri atas isolasi ekogeografi, isolasi habitat, isolasi iklim atau musim, isolasi perilaku, dan isolasi mekanis. Nah, kalau misalnya untuk soal isolasi mencegah terbentuknya hibrida, itu dengan isolasi gamet, isolasi perkembangan, dan isolasi dan ketidakmampuan hidup suatu hibrida. Yang ketiga terakhir itu adalah isolasi mencegah kelangsungan hidup hibrida, yaitu kemandulan hibrida dan eliminasi hibrida karena seleksi. Nah, itu untuk isolasi intrinsik. Berikutnya adalah pohon filogeni. Nah, berdasarkan asal leluhurnya ini, filogeni dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu monofiletik, polifiletik, dan terakhir parafiletik. Nah, monofiletik ini jika leluhur tunggalnya hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies
pada takson lain. Nah, kalau untuk yang kedua itu adalah polifiletik. Filetik itu jika anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih leluhur yang tidak sama dengan semua anggota takson tersebut. Nah, terakhir adalah parafiletik, itu jika takson tersebut tidak beranggota spesies dari leluhur yang sama. Jadi untuk membedakan monofiletik, polifiletik, dan parafiletik yaitu dari bagaimana spesies itu melakukan keturunannya. Dengan contohnya kalau monofiletik itu yaitu spesies turunan dalam takson tersebut itu bukan spesies pada takson lain. Jadi takson itu berbeda. Nah, kalau polifiletik itu dari 2 atau lebih leluhurnya itu nggak sama dengan semua anggota takson, jadi berbeda. Nah, kalau parafiletik itu dia tidak beranggotakan spesies dari leluhur yang sama, jadi semuanya lebih berbedanya itu banyak. Nggak seperti polifiletik, pasti ada beberapa yang sama, dan monofiletik juga. Berikutnya adalah ini merupakan gambar dari yang tadi saya bahas soal monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Nah, di sini untuk yang monofiletik itu jika kayak perkawinan. Nah, lalu dari ZX dan WV itu masih sejenis, masih sama. Nah, ketika udah perkawinan dengan B dan C itu sudah berbeda. Nah, kemudian adalah kalau parafiletik itu secara keturunannya itu hanya bergaris besar, jadi nggak full sama, nggak seperti monofiletik. Nah, kalau polifiletik itu hanya leluhurnya saja, jadi leluhur dengan keturunannya itu sangatlah berbeda. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.